como tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, NIM 080. Saya akan menjelaskan apa itu osiloskop digital. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Baiklah, saya akan menyebutkan fungsi tombol-tombol pada alat osiloskop digital. Tombol yang pertama yaitu power. Fungsinya yaitu untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, menus atau on atau off, untuk menampilkan menu pengaturan gelombang. Yang ketiga yaitu universal knob, untuk mengatur intensitas dan pencahayaan. Pada function menus terdapat ada 5 bagian. Yang pertama yaitu source, untuk masuk ke menu fungsi pengukuran kursor. Instrumen menyediakan 3 mode pengukuran secara manual, track otomatis. Yang kedua yaitu X-Square, untuk menampilkan mode dan warna layar. Yang ketiga yaitu Save Recall, untuk menyimpan gelombang yang tampil. Yang keempat yaitu Measure, untuk mengatur voltage, time, dan delay. Yang kelima yaitu Display, untuk mengatur penerangan, format gambar, format layar, menu display, dan keterangan layar. Yang kelima yaitu Default Setup, untuk mengatur kembali ke pengaturan awal. Yang keenam yaitu Help, untuk menampilkan informasi bantuan. Yang ketujuh yaitu Single, untuk mode 1 channel. Yang kedelapan yaitu Run atau Stop, untuk menjalankan dan memberhentikan gelombang. Yang kesembilan yaitu Auto, untuk mengaktifkan fungsi pengaturan waveform auto. Yang 10 yaitu Trigger Control Area, untuk mengatur agar data dan frekuensi tepat terbaca. Yang 11 yaitu Exit Terminal, untuk keluar dari trigger. Yang 12 yaitu Channel Input Terminal, untuk memasangkan probe channel 1 dan channel 2. 13 yaitu Print, untuk memberi perintah print. 14 yaitu USB Host Interface, untuk memasangkan USB pada komputer atau print. 15 yaitu Push DOM, untuk mengatur time per diff. Untuk 16 yaitu Horizon Menu, untuk membuka menu kontrol horizontal, di mana kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi sapuan, penundaan, dan mengubah mode gelombang antara penyimpanan lama dan penyimpanan normal. 17 yaitu Push Zero, untuk memodifikasi posisi pemicu. Tidak pemicu akan bergerak ke kiri atau ke kanan relatif ke bagian tengah layar saat kita menghidupkan atau mengatur knob. 18 yaitu Push Variable, untuk mengatur volt per diff. 19 yaitu Math, untuk mengaktifkan fungsi matematika yang mencakup 5 operasi: menambahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan menjumlah. 20 yaitu Rest, mengaktifkan fungsi gelombang yang telah disimpan. 21 yaitu Channel 1. Channel 1 untuk terbentuk gelombang saluran 1. Yang 22 yaitu Channel 2. Channel 2 untuk tampil bentuk gelombang saluran 2. Sekian dari penjelasan saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Windy. Halo, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Windy Priscilia, NIM A1C3190081. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan, baik itu osiloskop digital, function generator, probe, dan kabel fungsi generator. Kita menggunakan 2 probe karena ada 2 channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Fungsi generator berfungsi di sini untuk menampilkan frekuensi
dan bentuk-bentuk gelombang, baik itu gelombang sinusoidal ataupun Ranger. Lalu tekan tombol power untuk menghidupkan osiloskop. Sebelumnya, pastikan bahwa osiloskop dan function generator terhubung dengan arus listrik. Lalu kalibrasi. Sebelumnya semua probe dikali 1. Kita kaitkan kedua probe harus 2 fib to fib dan kita tancapkan ke channel 1 dan channel 2. Langsung kita klik auto save. Kita dapat melihat hasilnya sama dengan nilai fib to fib pada titik kalibrasi, yaitu 2 fib to fib. Alat sudah bisa kita gunakan agar kita dapat memperoleh nilai yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tegangan dan frekuensi terhadap bentuk gelombang dan pengaruh tegangan dan frekuensi terhadap kurva Lissajous. Pertama, saya akan mengenai pengaruh tegangan dan frekuensi terhadap bentuk gelombang. Berhubungan dengan apa itu amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik keseimbangan. Tegangan diperbesar, maka amplitudo yang dihasilkan akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Tegangan diperkecil, maka amplitudo yang dihasilkan akan menurun. Tegangan tidak mempengaruhi kerapatan pada gelombang. Pengaruh frekuensi, semakin besar frekuensi, maka semakin rapat gelombang yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil frekuensi yang dihasilkan, maka gelombang semakin renggang. Namun, tidak mempengaruhi amplitudo. Itulah kebalikan dari si tegangan tadi. Tegangan mempengaruhi amplitudo, namun tidak mempengaruhi kerapatan. Sedangkan frekuensi mempengaruhi kerapatan namun tidak mempengaruhi amplitudo. Dan sudah jelas bila tegangan dapat mempengaruhi panjang dan lebar kurva Lissajous, namun frekuensi mempengaruhi bentuk kurva Lissajous. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.